Rekomendasi PS3, absen 4, saya akan mempresentasikan tentang globalisasi dalam bidang pembayaran. Globalisasi menurut ahli. Menurut Gideon and Rocker, menurutnya, globalisasi adalah suatu proses radikalisasi dan universalisasi nilai-nilai modernitas peradaban barat ke seluruh penjuru dunia yang kemudian berkembang menjadi modernitas global atau juga disebut sebagai zaman transformasi sosial. Karakteristik globalisasi yang pertama ada perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Dengan adanya handphone dan juga internet, media pembayaran kini semakin mudah, yaitu dengan cara cashless ataupun online, ya seperti internet banking, OVO, GoPay, dan lain-lainnya. Dan dengan adanya pembayaran secara cashless ini, kita juga bisa mengurangi kontak sesama manusia. Yang kedua, meningkatnya masalah bersama, misalnya dalam aspek ekonomi. Faktor pendorong globalisasi yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya teknologi akan menciptakan alat komunikasi dan transportasi yang canggih, aman, dan murah. Yang kedua, semakin terbuka sistem perekonomian negara di dunia, suatu negara di bidang perdagangan, produksi, maupun keuangan. Yang ketiga, mengglobalnya pasar uang. Ini muncul sebagai akibat terbukanya perekonomian negara-negara di dunia. Teori globalisasi, yaitu menurut Thomas Friedman. Menurut Friedman, globalisasi tidak dapat dihindari dan akan menguntungkan. Pemikiran Thomas Friedman ini termasuk dalam teori neoliberalisme. Gejala-gejala globalisasi di Indonesia. Yang pertama, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, contohnya penemuan handphone. Yang kedua, ada penemuan aplikasi scan QR untuk pembayaran cashless atau non-tunai. Yang kedua, bidang ekonomi, yaitu globalisasi jaringan informasi dan juga globalisasi perdagangan, di mana pembayaran non-tunai atau cashless ini juga bisa terjangkau ke seluruh dunia dengan cara kayak misalnya transfer melalui mobil banking dan ataupun pembayaran yang ada di luar negeri, contohnya transfer duit melalui bank itu hanya menggunakan handphone saja dan juga internet. Tip pembayaran cashless atau non-tunai, yang pertama itu mengurangi fisik sama manusia, yang kedua lebih mudah bertransaksi hanya menggunakan handphone dan juga internet, yang ketiga kita tidak perlu repot lagi membawa uang dan juga dompet. Lalu selanjutnya ada dampak negatifnya, seperti contohnya pekerja tol yang dulu menggunakan karcis, sekarang tol menggunakan electronic money ataupun uang elektronik hanya menggunakan kartu, jadi mereka kehilangan pekerjaannya. Dan juga ada beberapa supermarket di Indonesia yang sudah menerapkan menggunakan cashless ataupun non-tunai sebagai sistem pembayarannya. Mbak, PT 2 ya? J, pindah yuk. Kan udah mesen. Ini J, di sini biasanya bayar pakai OkePay. Gua kan pakainya OVO. Mana gue nggak bawa cash lagi. Urun dulu ya. Mbak, sebentar ya. Yalah Dal, mau lihat ya. Serius? Mbak, udah ya? Kok bisa sih, J? Lu bukannya pakai Ajeling ya? Bisa dong, lo lihat deh. Tuh, ada logo Krisnya, artinya sistem aplikasi Dal. Udah ya Mbak? Ya, terima kasih. Dal. Thank you. Makasih ya Mbak. Makasih ya, Mbak. Seger banget Dal. Kan main, J. BTW, makasih ya. Kok makasih? Lah iya, kok jadi gue yang naktir? Sekian, terima kasih.